Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran informatika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian algoritma dan pemrograman. Dan pada video kali ini yang akan Bapak bahas yaitu tentang mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Nah, di sini ada gambar satu perangkat komputer. Jadi komputer ini hanyalah pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman, sehingga dinamakan program. Program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman, sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Nah, jadi perlu diingat juga bahwa algoritma itu dibuat sebelum membuat program. Nah, yang pertama dibuat adalah algoritma. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Secara garis besar, komputer terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama, piranti masukan atau input. Contohnya seperti keyboard dan scanner. Kemudian piranti keluaran atau output. Contohnya seperti monitor dan printer. Dan selanjutnya, yang ketiga dan keempat, unit pemroses utama atau CPU dan memori. Piranti masukan input dan piranti keluaran output atau I/O device adalah alat yang memasukkan data atau program ke dalam memori. Kemudian unit pemroses utama atau CPU. Biasa juga disebut dengan otak komputer yang berfungsi mengerjakan operasi-operasi dasar. Seperti operasi perbandingan, operasi perhitungan, operasi membaca, dan operasi menulis. Dan yang terakhir, memori. Memori adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan. Yang disimpan dalam memori adalah program yang berisi operasi-operasi yang akan dikerjakan oleh CPU. Dan data atau informasi, sesuatu yang diolah oleh operasi-operasi. Nah, di sini ada piranti masukan dan ada gambar sebuah keyboard. Jadi keyboard ini adalah piranti masukan. Contohnya, misalkan di sini Bapak mengetik sebuah dokumen di program Microsoft Word dengan piranti masukan keyboard. Kemudian, dokumen yang Bapak ketikkan dengan keyboard akan diproses oleh unit pemroses utama CPU. Jadi, semua data yang masuk melalui piranti masukan dibaca oleh CPU lalu disimpan ke dalam memori. Nah, bila proses menghasilkan keluaran atau sebuah informasi, keluaran disimpan ke dalam memori. Lalu, memori menuliskan keluaran tadi ke piranti keluaran. Dan akan menghasilkan sebuah dokumen dalam bentuk lembaran kertas yang dicetak oleh piranti keluaran. Seperti printer. Jadi mekanisme kerjanya seperti ini ya anak-anak. Tolong diperhatikan. Semua data yang masuk melalui piranti masukan dibaca oleh CPU, lalu disimpan ke dalam memori. Bila proses menghasilkan keluaran atau sebuah informasi, keluaran disimpan ke dalam memori, lalu memori menuliskan keluaran tadi ke piranti keluaran, seperti printer. Semoga yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.